Udah mulai, Bang? Udah. Oke, Mas Erik. Ya. Gimana kabar, Mas? Sehat. Luar biasa. Udah lama nggak ketemu ya? Iya. Setelah Setahunan ada. oh enggak lah. Iya ya, enggak lah, enggak nyampe setahun. Baru kemarin terakhir waktu kamu masih jual apa namanya? Sempol. Sempol ya di daerah Kalasan ya. Dulu kan kamu kerja di ini jualan sempol ya di daerah Kalasan. Itu berapa lama ya? Kemudian kamu akhirnya keluar dari situ. Kayaknya 2 tahunan adalah kurang lebih. Oh, lumayan 2 tahunan kamu jualan sempol ya. Pada selama 2 tahun itu memang lancar ya, penjualannya lancar ya, Naik turun sih, dikatakan naik turun dalam penjualan. fluktuatif ya, Iya, terus dalam semangat juga ya. semangat juga ya. Pasti ya naik turun gitu. Oh, iya memang kayak gitu. Kendalanya banyak juga. 2 tahun itu masalahnya banyak ya. Dari segi penjualan, di mana kami mempunyai 8 outlet. 8 Outlet. Oke. Itu kan Untuk sebenarnya- sempol kan? Oh, untuk sempol. Sempol itu kan penjualannya belum stabil. Itu nomor 1 permasalahan. Perlu untuk diperbaiki kan. Nah, yang kedua, masalahnya itu ada di setiap outlet, di mana orang menempati di outlet yang berbeda. Itu kan kadang kita berbicara konsisten ya, belum semua bisa gitu. Betul sih. Kebanyakan pada libur. Karena setiap orang itu beda-beda juga kan, mindsetnya, karakternya kayak gimana. Kita nggak bisa masuk ke dalam hati mereka. Pengennya kita ini. Iya. Oh. Yang ketiga, kadang mereka itu lalai dalam ngasih uang di mana untuk modal. Jadi kan seharusnya kan konsepnya ada uang, ada barang. Betul. Tapi ini tidak semua outlet begitu. Kadang ada beberapa outlet dia itu ngambil barang di hari Sabtu, dia ngasih store-nya itu di hari ke-7. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu masalah itu. Iya, Yang terlalu ketiga. lama kan nunggunya kan gitu. Sementara kita butuhnya sekarang misalnya kan. Ya. Oh. Terus yang keempatnya itu dia dari aturan ya, aturan di mana sebenarnya kurang tegas ya, kurang tegas. Oh iya. Investasi juga dibuka gitu kan seluas-luasnya. Itu yang harusnya nggak usah dulu. Iya. Dengan nominal puluhan juta gitu kan. Nah sekarang kita balik lagi ke penjualan. Stabil apa belum gitu kan. Terus per bulan kan invest itu kan satu tanggung jawab yang harus terpenuhi dalam per bulan. Wah, itu adalah problem selama 2 tahun itu ya. Sehingga pada akhirnya Mas Erik out dari penjualan itu sempol itu ya. Kalau boleh tahu sempol itu apa sih? Karena ini penonton James Daily Life atau Bincang Teras ini masih penasaran nih. Mungkin kalau daerah Jawa mungkin tahu ini ya, nggak paham ya namanya sempol kayak gimana. Jadi mungkin di luar daerah Jawa mungkin masih aneh mendengarkan itu, masih asing bagi mereka gitu loh. Ini sempol itu apa sih? Yang asli Jawa Barat sebenarnya kurang paham juga. Gimana? Oh iya. Tapi komposisinya kan dari tepung ya. Dari tepung, ayam. Oh, dicampur ayam, dimix sama ayam ya. Oh. Tepung ayam, terus nanti kalau sampai matang dia pakai telur. Oh, kemudian digoreng tuh. Goreng. Oh. Per tusuk berapa itu? Ada yang 1.000, ada yang 2.000. Yang agak gede kan, beda sama yang Beda biasanya. lagi, iya. Oh, Yang soalnya ada juga sempol yang di pinggir jalan itu kayak di depan mall atau di mana gitu ya kan. Nah itu biasanya itu ada yang harganya 1.000 satu stick gitu, satu tusuk lah namanya ya kan. Oh, jadi beda sih. Ada yang 1.000, 2.000 karena emang apa ya? Untuk bisa sama-sama bersaing lah ya. Di luar kan udah banyak tuh nama-nama yang sudah lama gitu kan. Dia 1.000-an kan. Tadi kami emang mengadakan cuma 2.000-an aja. Yang penting kualitas ada. Betul, memang harus dijaga kan kualitasnya. Nilai jual kan. Iya. Itu kualitasnya gitu.
Karena bisa aja barang produk yang sama, dagangan yang sama, bisa aja kualitas yang berbeda, tentu orang lain lebih cenderung untuk milih ke kita kan kayak gitu. Kenapa? Karena kualitasnya jos gitu. Dari segi Top market top ukuran, dari segi rasa dapat ya kan. Jadi itu juga yang harus, karena yang dijual itu ya rasanya, kualitasnya, bukan produknya sebenarnya. Yes, luar biasa. Itu ilmu marketing loh. Kayak itu ilmu marketing namanya. Artinya ilmu marketing itu bukan produk yang dijual, rasa dan kualitasnya. Ingat itu. Tanya sama yang berpengalaman. Oke, luar biasa. Nah, jadi selama 2 tahun itu rugi atau untung sih? Tentu ada sih, ruginya ada, untungnya ada. Cuman kan ini ya, butuh proses yang panjang. Iya, jadi belum kelihatan sebenarnya hasilnya sih, belum kelihatan. Gimana manajemen keuangan itu perlu sih. Betul. Di situ belum terlalu baik kemarin kita lihat sih. Masih kaca-kaca gitu. Jadi itu kan kalau lagi masih startup gitu ya kan. Jadi mungkin kalau baru memulai suatu usaha ya kan. Jadi mungkin di awal entah berapa bulan kemudian baru kelihatan untungnya gitu. Tapi memang dari hari pertama udah langsung dapat untung atau gimana? Jangka pendek ada, jangka panjang ada. Jangka pendek kan dia nanti melihatnya per hari. Per hari semisal modalnya itu sekian, katakan sekian, berapa ya, 150 lah. Yes. 150 nanti dapat 500 kurangi 150, bersihnya berapa berarti 350 lah. Iya, sekitar itu ya. bersih. Wow, tapi itu lagi bagus ya. Tapi kalau lagi minim-minimnya nanti 100.000 tuh masih kotor, 150 kotor. Kesimpulannya selama 2 tahun itu kalau misalnya kita merasa rugi, kita nggak mau melanjutkan untuk jualan itu kan sampai 2 tahun loh, ya kan, nggak mungkin. Jadi karena kita merasa ada keuntungan, makanya kita lanjut sampai 2 tahun. Mungkin karena berjalannya waktu ada problem. Tarik aja dulu ya. Ya. Nah, jadi mungkin karena berjalannya waktu ya automatically ada 1-2 problem yang memang harus kita ambil keputusan untuk out ya kan. Ikut orang atau gimana waktu itu? Kerjasama ya. Sebenarnya orang yang bekerja sama dengan saya itu nggak bermasalah, sebenarnya dia baik. Tapi awal-awal ini kan, awal-awal baik-baik aja kan? Baik, cuman kan dia sama saya udah beda pendapat, itu yang susah. Nanti dia punya jiwa sosial yang tinggi, tapi tidak bisa melihat setiap orang yang punya keinginan yang sama gitu. Manajemennya ternyata tadi ya, manajemen tadi ya kan. Ada kan, ada kalanya kita kan melihat juga orang yang perlu dibantu, sama juga yang nggak usah gitu. Iya, bukan nggak tega, tapi nanti kalau salah ambil orang, rekrut gitu kan, untuk di satu outlet itu malah jadi masalah. Masalahnya bukan bagaimana dia bekerja, tapi nanti kepercayaan juga nyangkut. Iya. Betul. Karena itu terjadi di mana pembobolan itu ada juga. Setelah keluar dari situ, kemudian kamu lanjut untuk buka Warmindo ya. Warmindo. Ini kalau ini tempatnya ya, tempatnya. Udah berapa lama di sini? 2 bulan kurang. 2 bulan kurang ya. Dapat info dari mana? Sebenarnya kepepet sih. Karena kemarin kan sempat di Timoho dulu. Di Jalan Timoho itu Jalan Cantel. Kami meneruskan kontrakan dari orang mana saya lupa ya. Sisa 2 bulan. 2 bulan. Iya. Dengan budget 2 juta saja, tinggal lanjut gitu. Siapa yang nggak tertarik gitu? Betul. Dia tinggal pakai. Terus kenapa ini? Nggak saya lanjut karena terjadi problem juga ya, jelas ya. Di mana yang punya usaha, yang punya tempat usaha, dia terlalu daplek ya, kalau bahasa Jawanya. Apa itu? Susah dibilangin. Ya, dia nggak mau rugi sepeser pun gitu. Dimana kan kalau kita menyewakan satu tempat, ya warung makan gitu kan, dia harusnya menyiapkan dengan fasilitas yang ada. Di mana ada fasilitas toilet, di mana ada fasilitas untuk cuci mencuci. Iya gitu dong. Itu nggak ada.
kemarin sulit di sana gitu. Padahal kita udah harus siap pakai kan, harus. Ya, Masih kita bangun rumah dulu. jadi toilet boleh untuk saya aja, untuk pembeli jangan. Iya. Lah, kan logikanya warung kopi Iya. itu nggak bisa gitu. Betul sekali ya. Ini nggak logis aja gitu, Mas. Toilet di mana? Cari aja masjid, Mas. Gimana sih? Aku mau jualan kopi, bukan mau stand up nih. Betul juga sih. Ya di sana ada rasa sungkan gitu kan yang tinggi untuk raja kan. Kita anggap raja lah untuk pembeli kan. Ya. Gak bisa, berarti kan jelas gak bisa. Gak bisa kita selesaikan itu masalah gitu. Gak bisa karena aturannya dia gitu kan. Yes. Ya. Right. Untuk cuci itu nggak boleh juga membuang air sembarangan. Kemarin nggak ada buat tempatnya gitu membuang air sana sini gitu. Harusnya kan kalau misalnya ada larang gitu harus dipersiapkan dong. Iya. Ininya Aku tempat buangan apa gitu. Membuang ke kali gitu. Setiap itu kali gua angkat dulu, setiap itu lah baru buang. Bagaimana sih? Bersih Gimana gak? sih? Ini enggak, ini tempat makanan nih. Oh, jadi Ya, akhirnya kamu nggak jadi ambil itu ya berarti ya? Sebenarnya lumayan bagus kemarin, pemasukan bagus. Kamu dapat info dari mana ini? Tempat ini? Ini Rekomendasi siapa? nggak ada, ini emang kemarin kami itu ya Keliling-keliling ya? nyari-nyari lah, keliling-keliling. Terus temen aku yang dapat nih. Tempat info. Tadinya, Oh. nah, ini tuh kan emang Ini tempat ini awal apa ya? tempat ini motor listrik. Oke. Jadi catnya aja merah putih ya. Kayak lambang negara kita nih. negara Konoha. Dapat dari teman, langsung dieksekusi. Ini berapa ini kontraknya berapa ini? Tahun kisaran 14. Oh, per tahun ya? Iya. Berapa? 14 juta. Oh, 14 juta setahun. Wah, mudah-mudahan hasilnya omsetnya bisa ini ya, Mudah-mudahan. nutupin itulah ya. Tapi terbilang Kontrakan. masih ini ya, masih tidak terlalu mahal. Karena kan rata-rata Reasonable ya, masih reasonable gitu. 15, 16 sampai 20 per tahun. Wow. Kalau kemarin warung di depan Papua itu berapa itu per tahun? Dia per tahunnya Nggak tahu ya, nggak tahu ya. tahunnya per bulan deh. Per bulan tuh 3 sampai 4 juta. Lumayan sih. Iya. Tapi itu lumayan gede juga sih sebenarnya ya. Iya. Ada kamar mandinya, Luas. Iya. space-nya luas. Kalau ini ya nggak ini juga sih. Ini juga nggak terlalu mahal menurut kita ya. 14 juta ya. Yang penting pemasukan lancar terus gitu ya kan. Apa Iya. ada yang Di sini jualan apa saja mas? banyak sih. Banyak. Minuman macam-macam tuh ya, di kopi-kopian apa aja itu. Iya. Di sini lele, ayam, terus sayur-sayuran banyak juga ya. Promo lagi bagus. Oh, iya. 10.000 ayam sama ekstrik. Serius? Iya, Sampai kapan nih promonya? akan terus berjalan. Terus berjalan. Wow, menyesuaikan nanti ke depannya ya gitu ya kan? Menyesuaikan nanti ke Nantinya depan. Ya, continue. Ya. Ini ada free wifi-nya juga ya? di wifi. Free wifi. Wow. Udah proper banget ini. Ya kan tinggal menikmati kan. Menu di sini. Ini kita sedang minum kopi nih. Tadi dibikin sama ini, dibuatin sama Mas Erik. Ini cappuccino panas. Di story WA-mu itu banyak ini ya. Kamu upload Apa? properti kan? Properti. Properti ya. Kamu juga main ke sana juga ya? Baru ya, kalau itu aku geluti kayaknya baru deh, belum terlalu lama lah. Intinya masih belajar juga Oh iya. untuk memahami dulu lebih jauh. Karena berarti belajar sama Melki juga ya? Kan dia juga ini ya waktu itu ya? Oh, enggak, aku belajar sama temen. Oh iya. Temenku emang dia ngajak, terus nggak cuma ngajak gitu, dia ngasih paham juga. Gitu. Karena Melki kan lebih banyak main-mainnya gitu ya kan? Ya mungkin ada dasarnya juga males ya. Males ya kan? Males ya kan? Atau aku kan masuk di koperasi. Oh kamu masuk Koperasi dulu. Iya. Oh, Tapi kan sistemnya yang waktu kamu sulit ditebak.
Oh, sempat kamu tawarin aku apa ya? Produk Ya, apa lah gitu ya kan, pinjaman, iya kan, pinjaman apa gitu ya kan. Cuman aku bilang untuk saat ini aku belum butuh gitu ya kan, belum butuh. Nah, barangkali nanti kalau misalnya aku ada teman yang memang butuh banget, nanti aku rekomen dia ke kamu gitu. Oh, itu berapa bulan di sana? Di ada 2 bulan ada deh, ada sebulan Sebulan. ada juga ada. Kenapa pindah dari situ? Aturannya nggak jelas. Aturannya nggak jelas. Terus dia operasi baru, terus apa namanya, di awal kan dia ngasih paham Anda bisa di PKWT, dia harus mendapatkan 3 nasabah untuk bisa langsung diterima di itu di koperasi. Nah, kemarin sempat mendapatkan juga lah beberapa nasabah, tapi sulitnya minta ampun gitu. Sulit karena aturannya itu tadi, di mana harus hadir di di lokasinya, di kantornya. Dan itu ada yang kurang masuk akal. Jadi Gimana itu? kalau udah dapat semuanya, nanti ditambah lagi bisa targetnya. Nah, sempat ada juga yang senior waktu di kos aku belum kemana-mana, Mas jangan dilanjut katanya. Kenapa Pak? Saya kemarin sebulan itu yang harusnya menerima 1,9 atau 1,8 gitu, tapi nggak achievement dari targetnya. Dia dikurangi lebih dari 500.000. Padahal tadi aturannya nggak ada begitu. Lagi kondisi sulit-sulitnya Mas. Dia udah punya anak istri gitu. Iya. Teman-teman yang memang yang mau cari kerja atau apa, jadi cari kerja yang memang legalitasnya jelas, ada fasilitas, misalnya dapat BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, kayak gitu, dan kemudian ada gaplok pasti. Tapi kayaknya nggak setiap perusahaan ada kan ya? Nggak setiap juga sih. Ada juga perusahaan yang memang, kalau TBK pasti ada ya. Ada. Jadi berapa orang di sini Mas? 2 orang ya? 2 orang. Seperti kerjasama ya gitu ya? Iya. Berarti untuk modalnya dia bagi 2 ya kerjasama. Ngomong-ngomong, kemarin pas Lebaran pulang nggak? Enggak nih. Enggak ya? Kenapa nggak pulang? Sangat mahal. Oh iyalah. Iya. Biasa sih karena masih naik-naiknya ini kan, tarifnya gitu ya kan? Iya biasalah, hari raya kan begitu ya. Setiap hari raya begitu ya. Iya. Jadi harusnya kan packing pesan tiket itu dia sebelum mau puasa harusnya, dari jauh banget. Iya. Kalau dadakan seminggu 2 minggu, aduh gak bisa. Jangan harap bisa ya. Kecuali uang saku Anda cukup atau lebih boleh. Iya itu. Menurut kamu seberapa penting kuliah itu, sekolah itu menurut kamu 50%. di zaman sekarang gitu? Iya, 50% lah paling. 50%. Iya. Pentingnya sekolah. Pentingnya di mana sekolah itu kan dia harus kita harus mendapatkan relasi. Itu penting tuh, relasi. Betul. Komunikasi kan, dimana nanti dirimu juga harus menemukan passion, terus potensi yang ada di dalam diri. Itu harus jelas. Mana? Iya. Setelah itu baru goalsmu nanti apa? Iya. Tujuan kedepannya ya. Kalau di awal kuliah nggak punya itu, Anda keluar SMA bingung. Sempat akan sama nanti hasilnya. Betul. Ini bukan hanya cerita fiktif ya, dan ini memang real dan nyata. Ada yang sudah S1, S2, bahkan sampai sekarang nggak dapat kerjaan. Cuman mindsetnya yang mungkin berbeda mungkin ya. Jadi jangan sampai yang tidak menyelesaikan sekolahnya, kuliahnya, kemudian jangan sampai kalah sama yang sudah sekolah juga gitu. Jadi kita bisa otodidak, kita bisa belajar secara otodidak juga kan. Sekarang bisa dengan banyak referensi, dengan media sosial sekarang, dengan internet sekarang kan bisa kita cari di sana. Jangan sampai kita ketinggalan juga, ya kan? Tapi memang tetap disarankan untuk harus sekolah sebenarnya. Karena itu bisa mengubah pola pikir, mindset seseorang. Wawasan itu perlu.
Jadi apapun yang dimulai harus ada goals kan. Harus paham dulu. Ya harus paham dulu kan. Jadi sama halnya kalau misalnya kita mau bangun rumah, ya kan, kita harus tahu konsepnya dulu ya kan. Iya. Seperti ini sehingga ketika udah ada konsep baru dieksekusi kan, mulai dari fondasinya dan sehingga nanti sampai selesai itu bangunan. Nah, jadi bangunan itu sama dengan konsep yang sudah kita bikin sebelumnya. Iya. Mulai dari bentuknya, ukurannya dan lain sebagainya sama. Artinya sama halnya kalau kita misalnya kita mau kuliah misalnya, kita mau sekolah, kita harus tahu tujuan kita sekolah itu apa. Nah, emang harus udah siap sih kalau berbicara itu ya. Iya. Esko namanya. Oke. Plus minus ya. Plus minus ya. Beres gak beres itu harus tahu dulu di awal. Intinya dasarnya dulu. Iya. Saya nyesel nggak? Saya nggak beres nih. Pasti ada penyesalan ada. Gitu. Oke. Tapi nggak terlalu mendalam karena saya paham akan kemana. Betul. Gitu. Karena teman-teman aja yang tak lihat sejauh ini kayaknya masih sama deh, dia stuck di tempat gitu, bingung gitu. Iya, ya. Posisi saya SMA begitu sama. Ini bukan gimana emang dasarnya tadi. Betul. Dia nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. Iya. Betul. Harus punya mindset juga sih sebenarnya ya. Apa pesan-pesan yang mau disampaikan? Tetap semangat dalam hidup. Ya, tetap semangat. Bangun besok pagi itulah kesempatan luar biasa. Ya. Cuman harus siap juga untuk resikonya. Betul. Ya, semua pasti ada resikonya, ada ujiannya kan. Oke, Mas Erik, thank you. Ya. Sama-sama. Untuk ngobrol santainya dan di program Bincang Teras. Kita berharap obrolan kali ini bisa mengubah cara pandang teman-teman atau bisa membantu teman-teman dalam berpikir, tentunya sebagai referensi buat teman-teman juga. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you. See ya. Thank you.